Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang patut kita syukuri hingga detik hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah di Selasa malam hari ini, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di halakoh ngaji online kita. Insya Allah kita akan belajar bareng-bareng lagi, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dan juga insya Allah kita lanjutkan lagi ya untuk talaki Al-Qur'annya. Eh, untuk juz 30, Alhamdulillah kita udah beres ya. Berarti kita sekarang masuk lagi dari juz 29 ya. Dari juz 29 awal, yaitu surat Al-Mulk. Ya, juz 29 diawali dari surat Al-Mulk. Yuk, boleh dibuka surat Al-Mulk. Teh, kalau Ya, saya di hate gimana ya? gak apa-apa, baca aja. Oh, Kalau mushafnya yang itu aja yang ada terjemahannya kalau ada. Atau enggak pakai HP. oh, saya pakai terjemahan aja teh. Ya, Ya, bentar. ya, surat Al-Mulk. Ya, juz 29. Kita mulai dari sana ya. Ya, udah Ya ada? teh. Teh Ratna. Sudah, sudah teh. Ya, ya, boleh. Mangga boleh dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi isti'adzahnya, coba. A'udzu billahi. Hati-hati ya, Hamzah sama ainnya ya. A- a'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Wa huwa ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedikit lagi gunanya ifanya. Syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Wa huwa ala kulli syai'in Nah, sekarang di kulinya itu, hati-hati. Kuli. Nah, jangan digituin. Sambungin langsung. Langsung. Kulisya. oh ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Hmm.
Itu taknya ada tanwinnya bertemu huruf toifah di sana. Samawatin tibaqo. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wawunya pendek kan? Tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Warji qara hal tara min futur. Marji'il basar karrataini yanqalib al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba ulang lagi ayat keempatnya. Marji'il basara karrataini yanqalib yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Hmm, hati-hati gunnahnya ya. Diidgham di gunnah tadi. Khosi'au wa huwa hasir. Gunnahnya jangan terlalu tergesa-gesa ya. Khasi'an wa huwa hasir. Oke, cukup. Sampai sana dulu ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Yuk, lanjut. Surat Al-Mulk ya. Yang baru bergabung, kita lagi di surat Al-Mulk. Juz 29, ayat ke-5 sekarang. Yuk, dilanjut dari Teh Rita. Mangga Teh Rita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekali lagi basmalahnya. Walaqad Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana Enggak, sama'ad nonnya ada tasydidnya. Zayyan. Walaqad zayyana sama'ad Sedikit lagi gunanya dunya. sedikit lagi, jangan terlalu tergesa-gesa. Zayyana sama. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Coba sekali lagi ayat 7-nya. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Dua harokatnya ini aja ya, cukup 2 kali ketukan aja ya. Kemudian di huruf shinnya. Idza ulqu fiha. Sedikit aja. Fiha. Coba sekali lagi. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا Untuk huruf shinnya. Syahi.
شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ Panjang. Madlin di sana kan? Minal ghairi. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Oke, cukup dulu. Sampai sana dulu. Barakallahu fiik. Yuk, lanjut ke Teh Wulan. Ada mangga Teh Wulan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi Bismillah. isti'adzahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw Ulang lagi. Hati-hati panjang pendeknya. Lau kunna. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Hati-hati yang terakhirnya. Wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum awij harubi. Enggak, ulang lagi. Wakofnya jangan dipanjangkan, enggak ada amatnya di sana. Wa awijharubi. Wa asirru qaulakum awijharubi. Innahu alimum bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalqa wal Jelas. Hati-hati di idhar.
Di idhar halkinya hati-hati. Ya'lamu man khalaqo. Hati-hati di sana. Ala ya'lamu man huwal latiful khabir. Oke, cukup ya. Sampai di sana dulu. Ya, cukup ayat sampai ayat 14 dulu ya. Barakallahu fiik. Ya, yuk kita lanjut ke ayat 15 berarti ya. Ayat 15. Nah, Masya Allah di sini ada teman baru ya yang baru bergabung sama kita, Teh Siti ya. Teh Siti ya. Boleh perkenalan dulu sebentar Mangga Teh Siti biar kita sama-sama saling mengenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siti dari Banjaran, Kabupaten Bandung. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi ada nanti teman-teman ya nanti bisa saling sharing-sharing ya di sini kita belajar bareng-bareng memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Yuk, Mangga boleh dilanjut untuk Teh Siti ayat ke-15 surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لكم أرض ذلولها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Boleh diulang dulu ayat 16. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. Coba ulang lagi. Sodnya di sana berapa harokat? 6. 6 ya, sedikit lagi tadi. 6 ya di sana. Sedikit lagi ya. Coba sodnya. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. Nah, sekarang diidgham bi gonahnya hati-hati. Di sana hati-hati gonahnya, tahan dulu. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. Lamnya illa rahman. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Coba sedikit sekali lagi. Innahu bikulli syai'in basir. Oke, cukup ya sampai sana dulu boleh ya. Ya, sampai sana dulu. Barakallahu fiik. Yuk, kita lanjut ke Teh Tia ya. Mangga Teh Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadhihi huwa jundul lakum ya
يحصركم من دون الرحمن إن أنتم إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن بل Enggak. Haknya hati-hati. Rizqoh. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا Enggak usah ditahan lamnya. Langsung aja. Balaju. بل بل لجوا في عتي ونفور Wow, bukan iya. Wiu. بل لجوا في Langsung masuk ke keduanya. Balaju. بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Sekali lagi, hati-hati nafasnya ya. Coba sekali lagi. Afamayamshi. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط Hati-hati sawiannya. Sawian ala. Dari ammayamshi coba. أمن يمشي سويا على Enggak sawiannya langsung aja masuk ke iyanya ya, nggak usah ditahan. Ammayamshi sawiyan ala. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Nah, siratim itu tahan dulu. Itu kembali siratim mustaqim. أمن سويا على صراط أمن يمشي سويا على صراط mustaqim. Gimana? Ya, lanjut. Satu ayat lagi. Qul huwallazi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal Sinnya. Ulang lagi. Wa ja'ala lakumus sam'a. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ainnya jangan dipanjangkan. Coba dari wa ja'ala lakumus sam'a dari sana. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ainnya jangan dipanjangkan, langsung masuk ke waw. Wa ja'ala lakumus sam'a
Ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ainnya masih sam. Oh, Ainnya satu harokat aja. wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, oke. Coba sekarang jangan diputus-putus, Su. Jangan diputus-putus, tapi disambungkan, ya, digabungin. Oke, coba. Waja'ala lakumus sam'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal Nah, itu absara. masih diputus. Itu masih diputus. Sam'a jangan digituin, tapi disambungkan bacanya. Waja'ala lakumus sam'a Wa ja'ala lakumus awal absara wal afidah. Oke, bagus. Qalilam ma tashkurun. Oke, cukup. Sampai ayat 23 ya. Sampai sana dulu. Ada yang belum? Udah semua ya? Ya, oke. Kita coba ke bedah tajwidnya dulu ya. Yang udah kita bahas ya, yang udah kita pelajari. Kita coba ya ke latihan sedikit membedah tajwid. Coba kita buka dari ayat 20 ya. Ayat 20 perhatikan. Man hadzal ladzi ada di sana ya. Perhatikan dari sana. Man amma amma teh ratna amma apa hukumnya di sana? Bentar teh. Ada mim bertasydid tuh. Namanya apa mim bertasydid? Alif. Sebentar teh. Oh, sebentar. Bentar teh. Mim mati. Tapi hukum mim mati teh. Mim bertasydid. Mim bertasydid, nun bertasydid itu apa namanya? Gunna. Ya. Mim bertasydid, nun bertasydid itu adalah gunna. Ya. Ditahan dia. Amma. Nah, ya. Dia namanya gunna. Jadi nanti kalau bertemu ya, ada mim bertasydid sama nun bertasydid aja gitu kan. Sebelumnya nggak ada nun sukun atau nggak ada mim sukun. Nah, kita ingat oh berarti dia gunna. Gitu. Ya. Gitu. Manha. Teh Rita, apa hukumnya? Manha. Idhar halki. Idhar halki. Apa cirinya di sana? Ada nun sukun bertemu ha. Iya, oke. Nun sukun bertemu huruf H. Manha. Ha. Teh Wulan. Apa hukumnya? Ha. Mad tabi'i. Oke, mad tabi'i. Oke. Zalla. Teh Siti. Apa hukumnya? Zalla. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Oke. Alif lam syamsiyah. Hadzal ladzi Teh Tia. Oke, ketinggalan ayat berapa sih? Ayat 20. Oh, Ayat 20. Amman hadzal ladzi Kita kan udah nyampe mad ya pembahasannya. Mana dia? Ada 20. 20 kan ada. Oh, amman kadzalladzi. Mm-mm. Iya teh.
Ya, nah zi-nya apa zi-nya? I-nya. I-nya ya, Teh, ya. Iya, zi-nya. Matobi'i. Mad tabi'i. Oke, mad tabi'i. Lanjut. Huwa jundu. Jundu. Teh Ratna. Jundu. Ifa. Ifa apa? Ifa Saf. Sebentar, Teh. Ifa. Ifa hakiki. Ifa hakiki. Oke, apa cirinya di sana? Iya, Astagfirullahaladzim. Yang ke-20 kan, Teh? Yang ke-20 di sana cirinya apa ifa hakikinya? Jundu. Nun mati ketemu ya, Iya, nun Dom. sukun bertemu dal. Oke. Dulakum. Dulakum. Teh Rita. Apa hukumnya? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Oke. Dulakum yang suruh. Lakum ya. Teh Wulan. Lakum ya. Apa hukumnya? Ada Teh Wulan? Lakum ya. Ada Teh. Idhar Safawi. Idhar Syafawi. Oke. Yang suruh. Yang suruh. Teh Siti. Ikhfa. Ifa apa? Ikhfa. Tahu. Kalau saya tahu Ikhfa Ustaz. Iya, oke. Ifa Ausat. Oke. Nama atau kita familiarnya Ikhfa Haki. Kurang tahu. Baru tahu. Kurang tahu. Iya. Oke, Baru Ifa tahu. Hakiki ya. Oh iya. Oke, kalau Ifa Ausat itu bagian. Emang Ifa Hakiki itu dia dibagi lagi gitu ya. Ada Ifa Ausat. Nah, Ifa itu lebih rinci lagi ya. Kalau Baru tahu. umumnya baru tahu ya. Kalau umumnya kita biasanya Ifa Hakiki gitu ya. Yuk, kita lanjut lagi. Yang suruh kumi Teh Tia. Apa hukumnya? Kumi. Langsung mi. Idgham mimi. Ya, idgham mimi. Oke. Yang suruh mildu Teh Ratna. Mildu. Ifa hakiki. Ifa hakiki. Oke. Mildu. Teh Rita. Mad tabi'i. Matabi'i. Oke. Nirwa. Teh Wulan. Nirwa. Alif lam. Alif lam. Alif Alif lam. lam. Alif lam syamsiyah. Iya, alif lam Alif lam syamsiyah. Iya, oke. Alif lam syamsiyah. Oke. Nirrahman. Oke, itu belum kita bahas ya. Kita lewat dulu. Lanjut kita. Inil kafiruna. Inil ka. Teh Siti. Inil ka. Alif lam al-qamariyah. Iya, alif lam qamariyah. Inil ka Teh Tia. Ini K-nya ya, Teh, ya. Iya, ya Kak-nya. Matobi'i. Iya, betul. Mad tabi'i. Oke. Inil kafiruna illa fi ghurur. Oke, kesananya masih akan mad tabi'i ya. Kita belum bahas yang akhirnya. Oke, kita cukup sampai sana dulu. Kita sekarang bahas dulu materinya ya. Nanti kita bahas lagi tajwidnya, murajaahnya. Kemarin sampai mad apa pembahasannya? Wajib mutasil. Majaid, mad wajib. Jaiz. Mutasil. Majaiz.
Mad jaiz, mad wajib udah? Mat, Sampai maja. belum kayaknya teh. Yang udah mat wajib ya. Mad wajib. Mad Oke. wajib. Mad Jaiz jaiz udah. udah. Kemarin mat Oke, kita- iwat, bi badal, silah kosiroh. yang 2 harokat udah ya. Udah. Udah. Nah, oke. Kita review ya dari mad wajib ya, dari mad wajib kemudian ke mad jaiz ya. Kita review ya, yang 4 harokat ya. Kita review dari mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil ya, mad wajib ya. Kita dari wajib dulu ya. Mad wajib muttasil. Apa itu? Mad wajib muttasil itu terjadi saat huruf mad ya, saat huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata ya. Namanya juga muttasil ya. Muttasil itu artinya tersambung. Jadi huruf mad sama hamzahnya dia harus tersambung gitu ya. Nah, kalau wajib dia adalah hukumnya ya, hukumnya. Nah, kan hukum mad itu dia ada wajib, ada jaiz ya, hukum mad itu ya. Jadi kalau wajib itu kadarnya sekitar 4 sampai 6. Berarti di sini mad wajib muttasil itu kadarnya 4 sampai 6 harokat ya, 4 sampai 6 itu wajib ya. Nah, di sini wajib muttasil berarti huruf mad sama hamzahnya terletak dalam satu kata ya. Dia harus terletak dalam satu kata. Contohnya, misalkan kita sampai tulis ya. Ya, misalkan contohnya ja'akum misalkan ya. Ja'akum. Nah, ja'akum ya. Di sini ada huruf mad. Biasanya ditandai suka pakai tanda alis ya. Nah, ada tanda alisnya ya. Ada tanda alisnya. Nah, di sini ada huruf mad, yaitu ada alif ya. Huruf madnya dia ada alif bertemu sama hamzah. Nah, ini harus muttasil, tersambung ya. Artinya itu berarti terletak dalam satu kata. Nah, ini ja'a. Ja'a itu dia satu kata ya. Dia udah ada maknanya ja'a. Kalau cuma ja aja gitu, hamzahnya nggak ke bawah, itu nanti nggak ada maknanya gitu ya. Itu jadi terletak dia dalam satu kata ya. Itu mad wajib muttasil ya. Jadi hamzahnya dia pasti akan terbawa gitu ya. Nggak mungkin kita bisa berhenti di kata ja-nya aja, hamzahnya nggak ke bawah, itu nggak bisa ya. Kalau kita mau berhenti misalkan di sini ya, palingan harus di hamzahnya gitu ya, gitu kayak gitu. Jadi hamzahnya dia pasti terbawa karena dia terletak dalam satu kata gitu ya. Itu mad wajib muttasil ya. Biasanya kita familiarnya pakainya yang berapa harokat ya? Biasanya kita rata-rata pakai 4 harokat ya. Ketika wasal ya, ketika wasal kita biasanya pakai 4 harokat untuk mad wajib ini. Kita pakai 4 ya. Itu wajib ya, wajib muttasil. Kemudian ada juga jaiz ya, jaiz munfasil ya. Jaiz munfasil. Nah, ini ada perbedaannya apa? Kalau jaiz munfasil itu ketika huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Ya, namanya munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Jadi huruf mad sama hamzahnya dia terpisah katanya. Oke? Dia terpisah katanya. Contohnya misalkan apa? Bima unzila misalkan ya. Bima unzila. Nah, ini juga biasanya pakai tanda alis ya. Pakai tanda alis dia. Bima unzila. Nah, di sini huruf madnya ada alif bertemu sama hamzah. Nah, cuma di sini hamzahnya terpisah
beda kata ya. Karena di sini bima dia satu kata. Zila, nah hamzahnya masuk ke kata berikutnya ya. Jadi dia beda kata ya. Jadi kalau kita misalkan berhenti di kata bima, nah kita wakaf di kata bima itu boleh, hamzahnya nggak usah dibawa, boleh, cuma nanti beda harokatnya ya. Kalau misalkan kita berhenti wakaf di sini, bima itu cukup 2 harokat saja kalau kita wakaf ya. Tapi kalau wasol, nah kalau wasol di sini biasanya kita pakai 4 harokat ya. Itu boleh sampai 5 boleh ya untuk majaiz ini ya, boleh sampai 5 harokat. Jadi biasanya kita familiarnya suka disamakan sama mad wajib, kita pakai 4 harokat gitu ya. Nah ini hati-hati ya, ketika di majaiz munfasil ini nah wakof kita harus perhatikan, kalau wakof itu bukan majaiz lagi namanya ya, karena hamzahnya tidak terbawa gitu. Hukumnya jadi matobi'i lagi 2 harokat kalau wakof. Tapi kalau wasol, nah, baru namanya majaiz munfasil karena ini bertemu sama hamzahnya. Itu hati-hati. Oke? Nah, kemudian hati-hati ketika di Al-Qur'an ya, ini nemu kata ini. Ada di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Perhatikan. Ya, boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 31 kalau nggak salah ya. Ayat 31. Surat Al-Baqarah ayat 31. Perhatikan. Ini ada kata biasma'iha. Kayak gini nulisnya ya. Biasma. Gak cukup ya ke sini. Biasma'iha. Ulai in kuntum ya, kesananya ulai in kuntum shodiqin. Nah ini ya, bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Ya, kalau mau buka mushafnya silakan ya, surat Al-Baqarah ayat 31 ya. Surat Al-Baqarah ayat 31. Perhatikan. Bi asma'i. Nah, kalau pada kata asma'i, di sana hukumnya wajib mutasil atau majaiz munfasil? Ya. Bi asma'i. Itu masuknya ke wajib mutasil atau jaiz? Ada wajib. Wajib. Oke, ini wajib. Oke, wajib. Ya. Haulai. Kalau haulai, haknya, yang haknya masuknya ke mana? Jaiz. Jaiz, oke. Yang lain? Oh, beda. Itu kan satu kata. Mad wajib. Wajib masuknya. Mad wajib. Apa? Wajib, oke. Oke. Oh, ada wajib, ada jaiz, oke. Nanti kita bahas ya. Oke. Lai, kalau lai-nya? Wajib, oke. Ada lagi? Yang berbeda pendapat? Atau semuanya sama? Bingung. Wajib. Oke, kita bahas satu-satu ya. Perhatikan. Ya, bi asma'i. Nah, kalau ini hukumnya bi asma. Ya, huruf mad sama hamzahnya ini satu kata. Satu kata dia. Ya, asma'i. Jadi kalau yang satu kata hukumnya adalah mad wajib muttasil. Ya, wajib muttasil. Ya, wajib muttasil dia. Haulai. Hau. Nah, kalau hau dia adalah
Jaiz wajib. Coba. Dia adalah satu kata, beda kata di sana. Satu kata. Atau yakin? Beda ya. Nggak salah Dua beda kata. kata. Beda kata ya. Dia ada dua kata ya. Ha-nya. Nah, ya. Jadi di sini adalah hukumnya jaiz. Ya, di sini tuh jaiz. Ulai. Nah, itu jaiz ya hukumnya. Ya. Nah, kenapa disebut apa? Mad jaiz? Nah, karena perhatikan huruf ha di sana itu merupakan hak tanbih, ya, hak tanbih di sana itu, ya, ya, itu hati-hati ya. Kadang kita suka terkecoh Apa? ya, hak tanbih. Apa? Kalau dalam apa? Kalau dalam bahasa Arab hak tanbih. Kan Pernah dengar nggak? Baru Enggak, dengar. baru dengar. enggak Pernah dengar? baru dengar. Pernah dengar? Ya, ya, kayak apa? Kita suka terkecoh di kata ya, ayyuha. Nah, ya di sana kan adalah iya nida. Kalau iya, nah kalau di sana adalah iyanya itu iya nida namanya itu. Kalau dalam istilah bahasa Arab, ya, dalam istilah. Jadi hak di sana itu tadi itu adalah semacam perhatian gitu, ya, perhatian. Nah, biasanya itu tuh apa? Adanya itu biasanya ada di isim isyarah gitu, ya. Tahu isim isyarah? Tidak, teh baru dengar. Tidak. Oh, dengar ya. Ini ya harus belajar bahasa Arab ya, harusnya. Nah, ini aja ya. Apa nanti tandain aja gitu ya, tandain aja. Nah, di sini apa di kata ulai di sini adalah hukumnya haknya di sana adalah jaiz ya. Jaiz munfasil karena di sana nah apa terdiri dari dua kata ya. Ulai. Nah, di sana itu ya. Jadi kata ha ya. Jadi di sana itu haknya itu dia misah ya. Jadi ada ha, kemudian hamzahnya masuk ke kata ulai. Nah, ulai ya, ulai. Jadi hamzahnya masuk ke kata berikutnya ke sini ya. Jadi bisa gitu. Walaupun mungkin secara apa kita lihat gitu ya di apa mushafnya ini digabungkan gitu penulisannya gitu ya. Nah, ini hati-hati terkecoh ya. Ulai. Nah, ini tuh satu kata ke sini ya. Nah, makanya kalau yang lai-nya yang ini itu adalah mad wajib kalau yang ininya ya. Kalau yang ini hu di sini adalah jaiz namanya ya. Nah, teteh-teteh bisa lihat ya di kalau misalkan punya mushaf apa tajwid, mushaf yang apa berwarna. Nah, mushaf tajwid berwarna itu coba lihat di mushafnya ya. Ulainya, nah ya itu perhatikan bi asma iha ulai. Nah, asma wajib mutasil, hau jaiz munfasil, lai wajib munfasil itu ya. Itu bisa lihat ya. Itu hati-hati ya. Misalkan ada lagi nggak yang H ini? Misalkan ada ya di Al-Quran. Nggak cuma haulai ya. Ada ha antum. Nah, ha antum ya. Ha antum. Nah, itu juga haknya hak tasbih ya. Ada di Al-Quran ya. Ha, kalau nggak salah nulisnya itu di dikebungin gitu ya. Kayak gini kalau nggak salah. Ha antum. Nah, kayak gini ya. Ha antum. Nah, di sini ya di sini bukan bukan wajib ya tapi jaiz dia ya karena di sini haknya adalah hak tanbih kalau dalam istilah bahasa Arab ya jadi dia ha wa antum gitu ya kayak gitu oke oke paham ini kalau hak tanbih sama ya ya nida ini emang apa di pelajaran bahasa Arab ya adanya gitu ya kalau di apa ilmu tajwid enggak dipelajari lebih detail enggak ya enggak gitu enggak ini apa enggak dipelajari lebih detail ya nanti kalau misalkan pingin ini apa pingin lebih paham lagi oh apa tentang iya nida atau hak tanbih nah berarti nanti boleh ya belajar bahasa Arab gitu ya nah ini ya ini tentang
wajib muttasil sama jaiz munfasil ya. Jadi perbedaannya di sana, hati-hati ya. Ini nanti hati-hati ya kalau ketemu. Nah, itu surat apa? Al-Baqarah tadi ya, ayat 31. Nah, makanya apa? Ya kita ambilnya ketika wakaf gitu kan. Ketika wakaf antara mad wajib sama mad jaiz, ya udah kita ambil mereka itu sama, yaitu 4 harokat gitu ya. Biar kita apa? Nah, di mana kita bingung gitu kan untuk membedakan ini maksudnya ke wajib, ini maksudnya ke jaiz gitu kan. Kita bingung ya, terutama misalkan kayak di sini ya jatuhnya kayak di kasus di hak tanbih gini atau di iya nida gitu kan. Nah, kita pakainya yang 4 harokat aja gitu. Jadi biar sama hukumnya mereka itu kita panjangnya pakai yang 4 harokat gitu. Ya, kayak gitu. Biar nggak ketukar nanti gitu ya. Nggak ketukar gitu kan. Apa, misalkan, oh saya mah wajibnya pingin apa 6 gitu kan gitu kayak gitu. Misalkan atau jaiznya pingin 5 dibedain gitu. Nah, itu nanti hati-hati gitu ya. Ketika kita misalkan nemu kasus kayak gini, nah kita harus bisa membedakan gitu ya jaiz sama wajibnya. Nah, lebih amannya ya udah kita samain aja ya ketika wasal antara mad wajib sama mad jaiz, ya udah kita pakai sama aja 4 harokat saja gitu. Ya, biar kita apa nggak beda gitu ya. Itu perbedaan mad jaiz sama mad wajib ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru bab baru mad baru ya. Mad silah tawilah. Ini belum ya? Ya, kemarin masih baru qasirah kan? Nah, sekarang mad silah tawilah ya. Mad silah ya. Mad silah tawilah. 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 Nah, ya. Mad silah tawilah. Ini apa? Nah, ini tuh adalah ketika mad silah yang bertemu hamzah ya di beda kata ya, di beda kata ya. Ketika mad silah bertemu sama hamzah beda kata ya. Nah, mad silah itu kan kita tahu ya, mad silah itu berarti terjadi di hak dhamir ya. Misalkan apa? Malahu akhlada ya. Malahu malahu gitu kan. Tulisnya itu ya. Akhlada. Akhlada. Nah, malahu. Nah, di sini ini kan bersilah ya. Ketemu sama hamzah. Akhlada. Nah, biasanya ada tanda alisnya. Nah, ya, untuk membedakan mad silah qasirah sama tawilah ya. Untuk membedakan mad silah qasirah sama tawilah. Nah, ini. Di sini ada tanda alisnya untuk yang tawilah. Ya, dan itu pasti setelahnya bertemu sama hamzah. Ya, pasti bertemu sama hamzah gitu. Gak akan bertemu sama yang lain. Ya, gak akan. Kalau misalkan bertemu bukan selain hamzah, itu maksudnya ke qasirah nantinya. Pasti nggak ada tanda alisnya. Ya, berarti yang 2 harokat. Sedangkan tawilah ini panjangnya 4 harokat. Ya, panjangnya 4 harokat. Oke? Itu paham? Mad silah tawilah. Jadi mad silah udah ya. Mad silah qasirah udah, mad silah tawilah udah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Sekarang ke mad lain. Mad arid disukun dulu. Mad arid disukun. Ya. Arid disukun. Disukun. Nah, arid disukun. Ya, mad arid disukun itu terjadi ketika apa? Saat huruf mad ya, saat huruf mad bertemu sukun palsu ya, sukun
palsu. Nah, ya. Arid itu artinya palsu ya. Sukun palsu saat waqaf ya. Saat waqaf ya. Nah, itu pengertian dari mad arid disukun. Jadi ketika ada bacaan mad ya atau huruf mad bertemu sukun palsu saat waqaf. Ingat saat waqafnya. Nah, kita harus ingat ya saat waqaf. Di sini saat waqafnya bisa jadi di tengah ayat ataupun di akhir ayat ya. Boleh, nggak harus mad arid itu nggak harus yang ada di akhir ayat nggak ya. Tapi pokoknya ketika kita wakaf saja ya. Kalau kita wakafnya di tengah ayat gitu, itu ternyata ada huruf mad bertemu sukun palsu gitu ya. Ketika wakaf ya berarti terjadilah mad arid di sukun gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita baca ya Al-Fatihah misalkan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ya, Rabbil Alamin. Nah ya, kita berhenti di sana. Alamina gitu kan penulisannya mah ya. Lamina gitu kan. Lamina. Nah, cuma karena kita wakaf di sana, nunnya ya, di sini huruf nunnya kita baca sukun. Nah, sukunnya di sini adalah sukun palsu. Si nunnya itu ya dibaca sukun, ini sukunnya adalah sukun palsu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di mushafnya itu adalah berharokat fathah. Ya, kita baca sukun namanya adalah sukun palsu. Ya, jadi di sini huruf madnya ada huruf iya. Ya, ada huruf iya. Alamin. Nah, ya, jadi namanya mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Bisa 2, 4, 6. Ya, dia boleh pilihan 2, 4, 6. Ya, kita boleh pakai 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat pun juga boleh. Yang penting apa? Kita ambil salah satu. Ya, konsistenkan. Kalau misalkan kita mau pakai 4 harokat gitu. Nah, kita pakai 4 harokat terus gitu, semuanya. Ketika kita lagi duduk tilawah sekali duduk gitu, ya. Jadi jangan beda-beda gitu ya. Misalkan ketika kita lagi tilawah baca surat Al-Fatihah, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pakai 4. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang keduanya kita malah pakai 2 harokat gitu ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Terus kita pakai 6 gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Kalau gitu nggak boleh. Kalau gitu mah ya. Kan teh pilihan 2, 4, 6. Iya, pilihan 2, 4, 6. Tapi harus ambil salah satu gitu ya. Dalam satu kali duduk kita baca. Ya, kalau kita mau pakai 2 harokat, ya 2 harokat semuanya gitu ya. Kalaupun misalkan nanti kita misalkan tilawah lagi gitu kan, beda lagi nih, kita baru mulai lagi, misalkan oh kita pagi-pagi tilawah nih surat Al-Fatihah, kita pakai mad arid disukunnya 4 harokat. Kemudian misalkan kita malam tilawah lagi, eh, mau mad arid disukunnya pakai 6 harokat, nah itu pas boleh kalau kayak gitu ya. Yang nggak boleh itu misalkan dalam sekali duduk kita beda-beda gitu ya. Mad arid disukun pertama 2, kemudian nemu lagi mad arid disukun kita pakai 6 gitu kan. Kemudian pakai 2 lagi. Nah, itu yang nggak boleh ya. Gitu. Jadi di sini nggak boleh pilihan 2, 4 atau 6, silahkan aja untuk mad arid disukun ya. Ini. Mad arid disukun insyaallah ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya madlin arid disukun. Nah, ya, ada istilah madlin arid disukun. Ya, madlin, nah, lin, ya, lin arid disukun. Ya, so kita familiar sebutnya madlin aja, ya, madlin saja. Kita biasanya madlin aja, ya. Nama lengkapnya lagi pakai arid disukun ya. Bedanya apa nih sama yang tadi? Kalau yang tadi makan ketika huruf mad bertemu sukun palsu saat waqaf. Kalau madlin itu adalah ketika huruf lin
bertemu sukun palsu saat waqaf. Nah, di sini ya hurufnya yang beda ya. Kalau tadi huruf mad, kalau sekarang huruf lin. Nah, kalau huruf mad kan ada 3 ya. Itu apa? Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, lemah bertemu wawu sukun. Itu adalah huruf mad. Kalau huruf lin cuman ada 2. Ya, apa aja huruf lin itu? Huruf lin itu adalah fathah bertemu ya sukun, kemudian fathah bertemu wawu sukun. Nah, ini adalah lin ya. Lin. Jadi kalau ada lin di sini, kemudian bertemu sukun palsu saat wakaf, berarti nanti hukumnya adalah madlin. Ya, misalkan apa? Surat Al-Quraisy ya. Liila fi Quraisy. Nah, ya. Quraisyin. Quraisyin. Nah, kita berhenti di sana, wakaf di sana. Kita di sini hukumnya jadi madlin. Quraisy. Ya. Jadi jangan dibaca Quraisy. Jangan dibaca gitu lagi. Ya. Tapi Quraisy. Ya. Nah, di sini kan huruf linnya ini iya. Ya, fathah bertemu iya sukun. Sukun palsunya di huruf shinnya di sini, sukun palsunya. Ya. Panjangnya sama kayak tadi, 2, 4, atau 6. Ya, panjangnya 2, 4, atau 6. Gitu. Ya, oke. Itu ya. Itu tentang madlin ya, atau madlin arid lisukun ya. Kita boleh pakai yang apapun juga boleh ya. Pokoknya asal konsisten aja ambilnya ya. Itu madlin. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan? Mangga. Ya. Nah, ini ini ya. Tinggal nanti kita masuk ke mad lazim ya, mad lazim. Gitu ya, mad lazim ya. Tekan depan lah ya, tekan depan biar nggak terlalu pusing. Nah, kita sampai sini dulu ya. Tinggal mad lazim aja, nanti udah aja. Itu mad lazim kan banyak tingkatannya ya. Nanti banyak apa macamnya. Oke, sampai sini cukup? Oke. Cukup, Oke, Teh. kemarin ya kemarin kata Teh Soniati itu apa? Minta di review yang bagian hukum apa yang kemarin tuh Mim katanya sakinah. ada ya Mim mim sakinah. sakinah. Oke. Oke, nah ya kita review tentang mim sakinah ya, tentang mim sakinah. Oke, kita review sedikit ya. Oke, kita sampai catat aja ya. Hukum mim sakinah. Oke. Nah, ketika hukum mim sukun ya atau mim sakinah atau sukun sama aja ya. Nah, di sini ada 3 hukumnya ya. Yang pertama ada ikhfa, syafawi. Ikhfa syafawi. Oke? Ikhfa syafawi. Itu terjadi ketika apa? Ketika mim sukun ya, mim sukun bertemu huruf ba ya. Mim sukun bertemu huruf ba ya. Mim sukun bertemu huruf ba ya. Contohnya tadi ya, ada kan di surat Al-Mulk ya. Bisa dilihat di surat Al-Mulk tadi ya. Apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Nah, ayat berapa itu? 12 ya. Rabbahum ya. Rabbahum. Oke. Rabbahum bil ghaibi. Rabbahum bil ghaibi. Ini ya, bil ghaibi. Nah, ya. Rabbahum bi. Nah, di sini mim sukun bertemu ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Nah, di sini
dengan cara membacanya itu gimana? Cara bacanya itu dengan cara menyamarkan mim sukunnya. Nah, jadi mim sukunnya itu dia samarkan ya. Ikhfa syafawi menyamarkan mim sukunnya. Kemudian disertai dengan gunnah ya. Jadi dia ada gunnahnya. Tahan dulu. Rabbahum bi ya. Rabbahum bi ya. Hati-hati ada gunnahnya ya. Nah, untuk cara pelafalannya ikhfa syafawi itu sama seperti iklab ya, sama seperti iklab ya. Nah, ini nanti kita bisa pakai apa? Iltibak atau enggak pakai furja ya. Boleh pakai yang manapun silakan. Kayak iklab aja ya untuk ikhfa syafawi ini. Kemudian cirinya kalau kita pakai mushaf Utsmani, nah di sini mimnya tidak ada tanda sukunnya ya. Mimnya tidak ada tanda sukunnya. Itu cirinya. Oke. Hurufnya cuma satu aja ya, yaitu ba. Ya, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua. Sekarang, hukum yang kedua adalah idgham mimi. Ya, idgham mimi. Atau nama lainnya apa? Utama silen. Silain. Sogir. Atau apa lagi? Mislen. Ya, mislen. Bisa. Boleh kita bilang mislen boleh. Atau mutamasilen boleh. Ya. Atau ada lagi apa? Idgham syafawi juga boleh. Ya. Banyak namanya. Ya. Kalau ikhfa tadi kan cuma satu ya. Syafawi aja. Kalau idgham di sini banyak ya. Kita boleh bilangnya idgham mutamasilen. Atau idgham mislen. Atau idgham mimi. Ya. Atau idgham syafawi juga boleh. Ya. Ini terjadi ketika mim sukun bertemu huruf mim. Nah, contohnya apa? Kelanjutan yang tadi ya, yang ayat tadi ya. Rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Nah, di sana. Lahum maghfirah. Di ayat 12 ya, surat Al-Mulk. Lahum maghfirah. Ya, maghfirah. Maghfiratun. Nah, di sini ada mim sukun bertemu huruf mim. Ya, namanya adalah idgham mimi. Ya, idgham mimi karena mim bertemu mim. Ya, idgham mimi di sana. Ya. Jadi cara bacanya idgham itu kan kita tahu ya, pengertian idgham itu melebur. Jadi dia langsung masuk ke huruf yang keduanya yaitu huruf mim. Nah, dan ingat di sini huruf mim bertasydid berarti dia harus ada gunnahnya dulu. Tahan dulu ya gunnahnya. Lahum maghfirah. Ya, tahan dulu. Gunnahnya 2 harakat gunnah. Oke? Itu hukum yang kedua ya. Mim sukun bertemu sama mim. Nah, di mushaf Utsmani di sini nggak ada tanda sukunnya di mimnya ya. Ingat nggak ada tanda sukunnya. Itu ya. Itu cirinya. Kemudian hukum yang ketiga sekarang. Nah, yang terakhir. Apa itu? Ada yang disebut dengan izhar syafawi. Ya. Izhar syafawi. Ya. Izhar. Ya. Izhar. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Ya. Izhar syafawi itu apa? Nah, tadi ketika mim sukun bertemu ya huruf selain berarti ya huruf selain ba, mim, nah ya dan alif ya alif. Nah ini ya pokoknya sisanya aja ya sisa dari huruf hijaiyah berarti dia ada berapa? 26 hurufnya tuh ya bertemu yang 26 29 kurangi 3 kan 26 ya. Berarti dia sisanya adalah bertemu huruf 26, berarti hukumnya adalah idhar syafawi. Idhar itu artinya apa? Jelas. Berarti dijelaskan mim sukunnya. Ya, kita bacanya jelaskan. Ya, cirinya di sini
di huruf mimnya ada tanda sukunnya di mushaf Utsmani itu. Ya, ada tanda sukunnya. Ya, contohnya banyak tadi. Ya, tadi kan banyak ya. Jadi tadi itu yang apa? Yang kita bahas tuh tadi ya di ayat apa? Ayat 20 tadi lakum ya no. Jelaskan aja mim sukunnya. Lakum ya. Nggak usah ditahan ya, nggak usah ada ditahan dua harokat gunnah, jangan lakum nggak usah ya. Di sana apa gunnahnya cuma satu harokat aja, lakum ya. Nah, cuma gitu aja ya. Langsung aja sempurnakan mim sukunnya, lalu masuk ke huruf berikutnya ya. Cuma di sini hati-hati ya. Para ulama ya, Imam Ibnu Jazari, kemudian Imam Jamzuri itu ya di Matan Tuhfah, di Matan Jazariyah itu mewanti-wanti ketika idhar syafawi, ketika mim sukun bertemu fa atau mim sukun bertemu waw. Itu apa? Karena kan mereka sama-sama makhrajnya dari dua bibir. Jadi perhatikan, jangan terlalu tergesa-gesa masuk ke fa-nya atau ke wawunya sebelum mim sukunnya itu sempurna. Ya, jadi sempurnakan dulu mim sukunnya, baru masuk ke huruf fa ataupun huruf wawu gitu ya. Karena apa ya? Karena kebanyakannya di kita kadang karena mereka makhrajnya sama dari dua bibir, nah itu suka otomatis gitu ya. Mim sukunya belum sempurna, udah buru-buru masuk ke wawu atau masuk ke fa-nya gitu. Itu hati-hati ya. Itu hati-hati di sana. Kalau huruf yang lain biasanya aman karena ya makhrajnya pun berbeda gitu ya. Nah, ini tentang hukum mim sukun ya. Jelas. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Mangga. Cukup? Cukup, Teteh. Alhamdulillah ya. Kalau cukup ya. Alhamdulillah, Masya Allah, nggak kerasa tuh ya. Udah jam 9 lagi ya, nggak kerasa. Nggak kerasa ya, udah jam 9. Nah, untuk pembahasannya sampai di sana dulu ya. Nanti insya Allah kita tinggal mad lazim lah ya, yang kita bahas ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang mad lazim ya. Mad lazim itu berarti ya 6 harokat tuh. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Berarti tadi tandain ya, tadi itu kita sampai ayat 23 ya. 3. Ya, nanti kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya. Oke? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan mungkin ya untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Ya, pokoknya saya nggak pernah bosan-bosan untuk jangan lupa interaksi dengan Al-Qur'annya, dijaga terus. Ya, kemudian murojaah materinya juga ya. Jangan lupa karena apa ya? Karena namanya juga kita manusia ya. Kadang suka lupa gitu. Kalau misalkan apa udah lama kita nggak baca gitu kan. Nah, kadang kita suka lupa tuh ya. Jadi coba ya dibaca-baca aja ya. Murojaahnya apa cukup dibaca aja, nggak usah apa sambil dihafalkan apa gitu ya, nggak usah. Jadi di murojaah dibaca nanti insya Allah ya kalau kita sering dibaca gitu. Nah itu biasanya suka suka ingat gitu, suka hafal gitu ya kayak gitu ya. Di murojaah lagi materi-materi yang udah disampaikan, kemudian makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya juga ya itu coba di murojaah lagi, kemudian huruf-hurufnya juga ya coba lebih diperhatikan lagi pengucapan huruf-hurufnya. Kita kan udah tahu ya makhorijul huruf itu ya, huruf misalkan huruf ba makhrajnya di sana, huruf hamzah makhrajnya di mana kita udah tahu ya. Bahkan kita sifat-sifatnya pun juga udah tahu, udah kita pelajari gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu, kita udah tahu ilmunya, nah itu wajib kita aplikasikan gitu ya. Tapi saya masih belum sempurna nih pengucapannya. Ya itu dengan cara terus berlatih ya, dengan cara terus dilatih aja gitu ya. Dan kadang ketika kita lagi talaki juga ya, kadang oh minggu ini tuh aman misalkan ya kayak huruf tebal aman nggak kekoreksi, tapi kadang talaki berikutnya nah kadang kena gitu iya, kadang iya pasti gitu ya, walaupun misalkan
pekan kemarin aman, tapi kok pekan sekarang kita kena. Iya, itu ya. Namanya juga kadang kita lidahnya ya enggak berarti belum konsisten gitu ya. Ya itu makanya harus sering-sering berinteraksi, jaga interaksinya dengan Al-Qur'an itu ya itu biar kita terus terjaga gitu ya dari kesalahan itu gitu ya. Kadang kita yang rajin juga kadang masih suka inilah gitu kan, belok lah gitu gitu ya. Apalagi yang misalkan kita nggak pernah dilatih, nah itu bagaimana gitu ya gitu. Jadi jangan lupa interaksinya, kemudian jangan lupa juga ini ya, aktifkan pendengarannya ya dengan cara perbanyak dengerin murotal-murotal ya, biar kitanya lebih familiar lagi. Oh, bacaan Al-Quran yang benar itu kayak gini gitu ya. Oh, yang benar tuh tilawah baca surat ini tuh kayak gini. Oh, ini tuh harusnya dipanjangkannya segini nih kadarnya gitu ya, biar kitanya familiar gitu gitu ya. Walaupun misalkan kita belum paham kenapa ya itu harus dibacanya kayak gitu gitu ya. Tapi ya minimal kita tahu dulu lah. Oh, ternyata baca yang benarnya itu kayak gini gitu ya. Walaupun kita tentang materinya teorinya ini ternyata kayak gini dibaca kayak gitu ternyata kayak gini. Nah, kita belakangan lah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Karena itu ya apa kesempurnaan ketika kita ingin berhasilnya kita tilawah ya, tilawah tahsin Al-Quran itu ya harus diaktifkan mulutnya dengan perbanyak interaksi dengan Al-Quran, dan aktifkan pendengaran kitanya dengan cara mendengarkan tilawah Al-Quran gitu ya gitu. Dan juga jangan lupa latihan ya pengucapan makhorijul hurufnya, latihan rahamnya, karena ya, Imam Ibnu Jazari juga mengatakan dalam matan Jazari itu apa? Laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun bifaqihi. Jadi tidak ada perbedaan antara yang fasih sama yang terbata-bata itu, melainkan Melainkan dengan ini latihan rahangnya. Itu. Yang membedakannya itu ya. Jadi nggak ada bedanya antara yang fasih sama yang terbata-bata, melainkan dengan mereka latihan terus rahangnya gitu ya. Insya Allah kalau kita latihan terus gitu ya pengucapan huruf-hurufnya yang tadinya kita terbata-bata, insya Allah nanti pasti kita akan lebih lancar lagi gitu ya. Dan dalam hadis pun kan itu ya keutamaan ketika kita tilawah gitu kan, ketika kita walaupun kita masih terbata-bata itu tetap kita akan dapat pahala kan gitu ya gitu. Jadi nah ya, dan masya Allah kan pahalanya itu dihitungnya per huruf kan, ketika kita tilawah Al-Quran itu ya per huruf. Bayangkan gitu kita baca surat Al-Fatihah, nah kita bayangkan itu ada berapa huruf tuh ya, satu huruf itu dengan 10 kebaikan tuh, dikalikan lagi 10 kebaikan gitu ya, masya Allah. Makanya ya kita jangan istilahnya itu jangan malas-malas lah gitu ya untuk interaksi dengan Al-Quran itu gitu ya. Sesibuk apapun kita, ya kita semuanya dikasih waktu sama 24 jam sehari semalam gitu ya. Nah, mungkin yang membedakan ya kesibukan kita mungkin berbeda gitu ya. Saya mah sibuk kerja dari pagi sampai malam gitu. Ya, kita inilah istilahnya itu kita sempetin gitu ya, kita atur waktu kitanya gitu. Kita harus ya sesibuk apapun kita harus usahakan berinteraksi dengan Al-Qur'annya gitu ya. Ya itu aja ya untuk malam hari ini. Kita tutup halaqah ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kifaratul majlis bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Teh Susi, Teh Rita, Teh Siti, Teh Ratna, Teh Tia, Teh Wulan. Ya. Semangat ya ngajinya.